pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang. Assalamualaikum anak-anak, ketemu lagi dengan channel Guru Inspiratif dalam pembelajaran online interaktif. Oke, pada video ini kita akan membahas bab 7 bagian 3, yaitu tekanan pada zat cair ya. Materinya adalah rumus tekanan zat cair dan latihan-latihan soal rumus itu ya. Dan jangan lupa kalian siapkan dulu alat dan bahan yang harus ada di depan HP kalian ya, atau di dalam laptop kalian. Satu adalah kertas folio bergaris untuk menuliskan hasilnya, pensil, ballpoint, dan penghapus. Oke, kita mulai saja dengan pekerjaan berikutnya. Baiklah anak-anak, kita sampai pada rumus yang kedua ya, yaitu rumus tekanan zat cair. Masih ingat ya, di video ibu sebelumnya bahwa tekanan zat cair rumusnya adalah P sama dengan massa jenis zat cair dikali gravitasi bumi dikali kedalaman. Lihat di dalam kotak ya, disingkat Rho GH, semuanya berbanding lurus, artinya semuanya dikali. Oke, kita lanjutkan pada pengerjaan soal. Nah, sampailah kita pada contoh soal yang kedua. Ibu ambil dari buku paket halaman 39, nomor 4. Seorang penyelam, lihat gambarnya. Ibu ambil juga gambarnya dari buku paket. Menyelam dengan kedalaman 3 meter. Massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Konstanta gravitasi pada tempat tersebut adalah 10 meter per detik kuadrat. Ya. Besar tekanan hidrostatisnya adalah, nah yang ini yang kita cari ya, ada pilihannya di sana. Oke, dalam pengerjaannya sama seperti sebelumnya, ada tahap A, B, C, D ya. Nah, A diketahui, tulis dulu yang diketahui dari soal itu apa saja. Seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 3 meter. Kedalaman ya. Kedalaman itu apa lambangnya? Ya, H ya. H sama dengan 3 meter. Massa jenis air Rho ya. Seperti P ya, menulisnya sama dengan 1000 kg per meter kubik. Gravitasi bumi adalah G, sama dengan 10 meter per detik kuadrat. Bagian ke B ditanyakan, tekanan hidrostatisnya berapa? Itu yang ditanyakan. Dijawab bagian C. Nah, dijawab pakai rumus ya. P sama dengan Rho GH. Masukkan nilainya. Rho-nya, massa jenisnya 1000, gravitasinya 10, kedalamannya 3. Jadi dikalikan menjadi berapa? Dihitung. Ya, setelah dihitung jadi 30.000. Nah, jadi tekanan hidrostatisnya adalah 30.000 Newton per meter persegi. Oke, mudah ya. Semuanya tinggal dikalikan saja. Ya, tinggal dikalikan saja. Jadi besarnya adalah 30.000 Newton per meter persegi. Oke, nah ada pertanyaan aplikasi ini di bawah, lihat. Bagaimanakah jika orang yang menyelam lebih dalam? Ya, lebih dalam artinya kedalaman H-nya lebih besar nilainya. Nah, tekanannya makin besar atau berkurang? Oke, untuk melihat jawaban, maka kita pasti kalau kedalaman lihatnya pada H-nya ya, kedalamannya. Oke, baiklah, mudah ya dalam mengerjakan ini semuanya dikali. Oke, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Oke, anak-anakku sekalian, kalian sampai pada pekerjaan kedua. Artinya sekarang kalian harus bekerja lagi. Kalian harus mengerjakan soal ini dengan menggunakan rumus ya. Latihan soal tekanan zat cair. Oke ya, jangan lupa siapkan lagi kertas polio bergaris yang lanjutkan dengan yang tadi ya. Kemudian pensil dan penghapus. Ibu bacakan soalnya. Nomor 1, seorang berenang di Sungai Musi dan menyelam.
Gravitasi buminya 10 meter per detik kuadrat dan massa jenis air 1000 kg per meter kubik ya. Sungai Musi kita tahu airnya tawar ya, tidak ada garamnya sehingga massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Pada saat kedalaman 5 meter, berapa tekanan air yang diterima orang tersebut? Oke, mengerjakannya sama seperti contoh soal, menggunakan rumus yang sama ya. P sama dengan Rho GH. Dan kalian menuliskan di pekerjaan kalian, di kertas folio bergaris kalian, A, B, C, D. Tahapan ini kalian harus lakukan ya. Diketahui apa nih dari soal itu diketahui ya. Kedalaman di sana, kemudian gravitasi bumi, dan massa jenis airnya. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua, seorang berenang di pantai. Ya, di pantai artinya air laut ya, dan menyelam. Gravitasi bumi sama dengan yang di Sungai Musi, 10 meter per sekon kuadrat. Dan massa jenis air 1,025 kg per meter kubik. Artinya di sini massa jenisnya lebih besar ya. Kalau di Sungai Musi massa jenisnya 1000, kalau di laut ini 1025. Artinya di pantai ada garamnya lebih besar ya massa jenisnya. Pada saat kedalaman 5 meter sama, pada saat kedalaman dalamnya sama 5 meter. Berapakah tekanan air yang diterima orang tersebut? Ya, oke, kalian bandingkan ya di keduanya. Lihat, di sana ada samanya, gravitasi sama, kedalaman sama, yang berbeda apa di sana? Ya, oke, yang berbeda apa? Ya, benar ya. Yang berbeda adalah massa jenis air ya. Yang satu air sungai, 1000 tawar ya, air tawar. Yang nomor 2 air laut. Massa jenisnya lebih besar ya, karena di sana ada garam yang terlarut. Nah, kalau kalian sudah mendapatkan hasilnya dengan rumus tersebut, semuanya dikali ya. Tahapannya diselesaikan, kalian bandingkan. Lihat kotak merah paling bawah. Pertanyaan tambahan nih, di sungai atau di laut, orang lebih besar mendapat tekanan dari air, ya. Oke, ya. Kemudian yang B-nya, jadi di mana berenang yang lebih ringan? Laut atau sungai? Oke, ya. Silahkan kalian jawab seperti biasa, matikan dulu videonya. Kalian kerjakan dulu nomor 1 dan nomor 2. Kalian santai mengerjakan, tidak usah terburu-buru. Yang penting kalian mengerti dan selesai soal tersebut, baru lanjutkan pada slide berikutnya, baru videonya dinyalakan kembali. Oke ya, kalian kerjakan dengan tenang ya. Silahkan kalian kerjakan. Oke, sudah ya kalian mengerjakan 2 buah soal tadi dan sudah dibandingkan mana yang tekanannya lebih besar, air laut atau air sungai? Ya, apa jawabannya? Ya, tekanan air laut lebih besar ya dibanding air sungai. Mengapa? Tekanan air laut lebih besar karena massa jenisnya lebih besar yang dipengaruhi oleh adanya garam. Hal ini menyebabkan gaya air laut ke atas lebih besar dan menyebabkan badan kita akan lebih ringan dibanding air tawar. Oke, semakin tinggi kadar garamnya, semakin ringan pula massa kita saat berenang. Ya, ini sesuai dengan hukum Archimedes. Oke, kita lanjutkan dengan tayangan. Alhamdulillah, kalian sampai pada tahap melaporkan hasil kerja. Caranya, yang pertama, rapihkan hasil kerja kalian di kertas folio bergaris itu. Yang kedua, lanjutkan pada video 74 tentang pompa hidrolik. Ya, jadi pekerjaan ini belum selesai, masih ada video berikutnya. Dan ingat, yang ketiga, hasil kerja kalian ini difotokan untuk dikirim ke Google Classroom IPA kalian. Oke, kita siap
dengan video berikutnya. Yuk, subscribe dulu videonya dan tekan loncengnya agar kalian lebih mudah menerima video-video pembelajaran interaktif lainnya dari Ibu. Dan jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih.